Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Shalom. Ada sukacita, men? Iya. Jarak kita cukup jauh, jadi saya buka dulu alat pelindungnya. Tapi Bapak Ibu tetap menggunakan alat pelindung ya, karena memang situasi kita seperti itu. Kita tetap berjuang menikmati kehidupan ini, sekalipun harus mengikuti peraturan-peraturan untuk kesehatan, yaitu baik untuk kita, bukan tanpa iman atau bukan iman yang lemah sehingga kita mengikuti peraturan-peraturan itu, tidak ya, tetapi itu untuk kebaikan kita ya, untuk kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan. Renungan kita atau kebenaran firman Tuhan hari ini saya beri tema adalah mengabdi hanya kepada Allah. Mengabdi hanya kepada Allah. Nah, jadi kita ini adalah hamba-hamba Allah, budak-budaknya Allah, dulosnya Allah. Jadi kita ini adalah hamba Allah ya. Jika kita adalah hamba Allah, berarti kita harus mengabdi hanya kepada Allah ya. Jadi kita mengikut Allah ya, selalu bersandar kepada Allah. Nah, persoalannya adalah dalam dunia ini ada kekuatan lain, ada pribadi lain yang juga menuntut supaya dia pun disembah, supaya dia pun ya dihormati, dihargai atau diikuti. Jadi terjadi pergumulan di muka bumi ini. Apakah kita menjadi hamba Allah atau hamba di luar Allah? Nah, secara khusus firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 13. Ya, kita akan bersama-sama ya membaca untuk kebenaran firman Tuhan ini. Lukas 16 ayat 13. Bisa lihat LCD, bisa juga buka Alkitabnya. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Kalau sudah menemukan di Alkitab masing-masing. 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi ada dua kekuatan, kalau boleh dikatakan yang rindu atau yang mau disembah, mau diikuti ya. Kepada siapa kita mengabdi? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa itu Mamon? Allah, jelas kita tahu. Nah, apa itu Mamon? Ya, Mamon adalah nama dewa harta benda dan kekayaan ya. Nah, Mamon berasal dari kata Aram yang dipakai ke dalam bahasa Yunani dalam kitab suci kita ya, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi kata Mamon akhirnya umum kita mengerti. Nah, kata Mamon itu mempunyai arti merendahkan ya, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan ya, sesuatu yang materi ya, seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Jadi satu sisi ada Allah yang akan kita sembah, yang harus kita sembah, yang harus kita ikuti, di mana kita harus mengabdi kepada Allah. Tetapi juga ada Mamon, ada keuangan, harta, dunia ya. Ini pun menggoda manusia. Ada orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Mamon, kepada harta, kepada kekayaan, kepada uang ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita harus memilih, kita mau mengabdi kepada siapa. Nah, firman Tuhan tadi katakan bahwa ya kita tidak bisa mengabdi ya, satu kepada Allah dan satu kepada Mamon. Jadi dalam perjalanan hidup kita tidak bisa berjalan bersama-sama ya, kepada Allah dan kepada Mamon. Mungkin ada yang melakukannya. Hari Minggu beribadah ke gereja, tapi hari lain kemana sembayangnya? Kemana dia pergi? Ya, mencari kekuatan apa dia di luar sana? Dalam perjalanan hidup ini kita diperhadapkan dengan dua tuan, yaitu Allah dan Mamon. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita tidak dapat mengabdi kepada
dua-duanya secara bersamaan. Mungkin ada yang melakukan, tetapi ya itu tidak benar. Boleh dikatakan itu sinkritisme, campur aduk. Ya menyembah Allah, tapi menyembah yang lain juga menyembah yang lain. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak dapat mengabdi kepada keduanya secara bersamaan. Jadi harus ada pilihan yang pasti. Pilihan yang pasti. Terlalu banyak orang Kristen, boleh dikatakan seperti itu, satu sisi menyembah Allah, berkata Tuhan adalah Allahku, aku akan beribadah kepadanya, tapi di sisi lain masih tetap terikat dengan duniawi, bahkan kuasa kegelapan, penyembahan kepada roh-roh nenek moyang yang masih menyembah berhala. Ada orang Kristen seperti itu, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tentu kita akan memilih. Jika diberikan kesempatan hari ini kepada kita, saudara harus mengambil keputusan, ambil pilihan. Tentu kita akan pilih, oh ya, saya mau mengabdi kepada Allah, saya mau menghambakan diri saya kepada Allah. Kita berkata saya mengikut Kristus. Tetapi saudara, mamon pun, harta kekayaan dunia menggoda kita tiap-tiap hari, menggoda kita. Nah, apakah kita akhirnya tergoda atau tidak? Inilah pergumulan hidup kita. Saudara, ada banyak orang juga akhirnya meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus, ya karena mamon. Tidak sabar lagi ya hidup seperti ini gitu ya. Saudara paham, seperti ini artinya waduh melarat terus. Kemudian ada tawaran-tawaran lain supaya mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tetapi caranya tidak halal, ya. Tetap dilakukan. Karena apa? Mamon menggoda dia. Dia ingin kaya, ingin terkenal secara dunia, dan akhirnya tidak menyembah Tuhan lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita tetap bertahan dalam pengakuan kita sebagai hamba Allah, supaya kita tetap mengabdikan diri kita kepada Allah, maka kita harus melihat kembali kepada diri kita, siapakah kita, sehingga kita mampu untuk tetap bertahan dan tidak tergoda dengan mamon. Yang pertama adalah supaya kita kuat, kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ya hanya orang-orang yang dapat dipercaya yang mampu mempertahankan imannya, yang mampu mempertahankan penyembahannya kepada Allah, yang mampu bertahan untuk tetap menjadi abdi Allah, hamba Allah, pengikut Yesus. Jika pribadi tidak dapat dipercaya, seseorang yang tidak dapat dipercaya, maka dia tidak akan bisa bertahan. Dia langsung bisa meninggalkan imannya dan mengikuti yang lain. Firman Tuhan ayat 10 berkata begini. Kita melihat firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita lihat saat ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya, yang ditunjukkan dari kehidupan mereka, kesetiaan mereka untuk menghadapi perkara-perkara yang kecil. Kalau hal yang kecil aja kita nggak setia, bagaimana dengan hal yang besar? Kalau dengan mempertahankan atau menjaga milik orang lain aja kita nggak bisa, bagaimana orang mempercayakan untuk kita miliki? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kesetiaan ini sangat penting sekali. Di mana ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Gambarannya seperti ini. Seseorang yang bekerja di satu
tempat, katakanlah perusahaan, ya, sang pemilik perusahaan sudah menyediakan anggaran, sudah menyediakan dana, ya, untuk setiap karyawan yang bekerja dengan dia, untuk setiap pribadi yang bekerja bersama dengan dia, dan nilai yang dia programkan untuk setiap orang adalah cukup bagus, sangat bagus. Tetapi tidak langsung diberikan dalam waktu yang singkat. Artinya begini, waktu orang itu masuk langsung gaji besar, tidak. Ya, diuji dulu kesetiaannya. Nah, kemudian tuan itu, pimpinan itu, pemilik itu memberikan gaji yang ala kadarnya. Ya, hanya cukup untuk makan saja, cukup untuk bayar kos saja, pas-pasan, sangat kecil. Nah, apakah kita sebagai seorang pengerja itu yang sudah diterima kemudian kita bekerja karena kita lihat kok kecil banget gajinya ini, bagaimana saya bisa bertahan, bagaimana bisa bekerja begini dengan gaji segini, apa ini pekerjaan seperti ini? Ya, mulai kita gelisah, akhirnya kita tidak sanggup menjalankan pekerjaan itu yang sebenarnya itu masih perkara kecil. Karena kita sudah tidak sabar, karena kita sudah tidak rela menerimanya, kemudian kita tinggalkan. Berarti berkat yang sudah disediakan, gaji yang sebenarnya akan diberikan yang besar, tidak lagi kita terima. Jadi orang-orang yang tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana mungkin dia akan mengalami perkara-perkara besar? Orang yang tidak setia dengan berkat-berkat yang kecil, dia tidak akan mendapatkan berkat-berkat yang besar. Kalau saudara dan saya mendapatkan berkat kecil, apakah kita bersyukur? Apakah kita memuji Tuhan? Manakala kita tidak bersyukur dengan berkat-berkat yang kecil hari ini, bagaimana mungkin berkat-berkat yang lebih besar yang akan Tuhan percayakan kepada kita? Tidak mungkin. Dan inilah persoalannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Acap kali kita tergoda untuk tidak bersyukur hanya karena perkara-perkara kecil. Kita tidak setia dengan berkat-berkat yang kecil. Kita mau sesuatu yang besar, kita mau sesuatu yang langsung hebat. Kita mau supaya kita langsung memiliki jabatan yang tinggi. Kita mau supaya kita memiliki harta yang besar, yang banyak. Kita mau supaya kita lebih berkatnya berlimpah-limpah. Nah, ketika Tuhan izinkan berkatnya masih sedikit, kita tidak bersyukur. Kita mulai bersyukur, Tuhan, kok cuma begini berkatnya? Kok cuma begini? Nah, bagaimana jika Tuhan izinkan ya berkat-berkat semakin menipis? Gaji mulai turun. Karena apa? Pandemi. Ya, proyek mulai berkurang, bahkan ada yang sudah berhenti. Ya, dana-dana yang seharusnya mengalir terhenti. Mulai semakin kecil pendapatan kita, mulai semakin kecil keuangan kita, dan itu Tuhan izinkan terjadi. Masihkah memuji Tuhan? Masihkah setia berkata haleluya, aku punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, haleluya, Tuhanku hebat, haleluya, ada mujizat. Masihkah? Kita pikir akan segera berakhir COVID, ternyata enggak. Ya, mulai berkurang lagi keuangan kita, mulai berkurang lagi penghasilan kita, dan hampir-hampir makan minum pun sudah mulai sulit. Sementara kebutuhan semakin meningkat, mulai kita gelisah. Dalam kondisi seperti itu, Mamon mulai bergerak. Ya, kuasa dunia mulai bergerak, kuasa kegelapan mulai bergerak, dan mulai mau menjatuhkan kita. Adakah kita tetap berkata, aku abdi Allah, aku akan menghambakan diriku hanya kepada Tuhan, aku hanya mau memuji Tuhan? Ini adalah ujian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita sulit mengucap syukur atas berkat-berkat yang mungkin secara manusia kita berkata ini kecil, kok kecil banget, maka kemungkinan besar kita akan beralih ke yang lain. Kemungkinan besar
kita akan datang kepada Mammon. Kemungkinan besar kita akan tinggalkan Yesus. Dan itu fakta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi orang-orang yang dapat dipercaya, dia tidak akan mudah tergoncangkan. Ya, orang-orang yang dapat dipercaya, dia akan setia, tetap setia. Orang yang mengatakan diri sebagai pengikut Kristus, dan orang itu adalah orang yang dapat dipercaya, maka dia akan setia walaupun yang menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan. Tuhan izinkan dia harus menghadapi kesulitan. Dia akan tetap berkata, aku abdi Allah, aku adalah hamba Allah. Tetapi orang yang tidak dapat dipercaya atau tidak mampu memegang kepercayaan, orang itu akan meninggalkan imannya, tidak lagi setia kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah masa ujian bagi kita. Ini adalah masa di mana kita harus mempertahankan diri kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Persoalannya, saudara bisa melihat diri saudara. Adakah saudara adalah pribadi yang dapat dipercaya? Adakah saudara adalah pribadi yang dapat dipercaya? Gambarannya begini, ya. Lagi-lagi dalam dunia pekerjaan, pimpinan kita mempercayakan dana kepada kita untuk kita kelola. Tidak seberapa, tetapi pimpinan melihat betapa kita mempertanggungjawabkan dana itu, kita kelola sedemikian rupa, kita tidak mau mengecewakan ya pimpinan itu, kita kerjakan. Saya yakin dan percaya ketika ada proyek-proyek yang lebih besar yang harus dikerjakan, maka yang diberikan proyek itu adalah kita yang setia tadi. Kadang-kadang itu ujian, saudara. Dilihat ini kasih proyek, dananya kecil. Iya, memang proyeknya kecil. Nah, kamu mau kerjanya enggak? Kadang-kadang ada orang kecil banget proyeknya, enggak, malas kerjain kayak gini. Ketika ada proyek besar, saya yakin dan percaya, enggak usah kasih tahu dia. Sombong banget dia. Masa proyek begitu aja enggak mau diterima? Ya, coba kalau langsung diterima, dikerjakan dengan bagus. Ketika ada proyek yang besar, orang ini akan dicari. Pribadi yang dapat dipercaya adalah pribadi ya yang diberikan ya kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami perkara-perkara besar, untuk mengalami hal-hal yang dahsyat. Itu sebabnya dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Allah, ya, semua kita hamba Allah. Adakah kita pribadi-pribadi yang dapat dipercaya? Ketika Tuhan memberkati kita, mungkin kita akan berkata, iya Tuhan, aku memuji-Mu, aku memuliakan Engkau, aku setia kepada-Mu, aku menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu perkara besar, katakan berkat besar. Tapi ketika ada perkara-perkara yang sulit yang Tuhan izinkan kita alami, masih haleluya. Amin. Amin. Sulit ya. Sulit haleluya sekarang ya. Sekarang banyak orang yang sulit ya, mengucapkan haleluya atau amin. Karena apa? Pakai masker masalahnya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kenyataan. Kita mau setia kepada Tuhan, tetapi situasi tertentu, kondisi tertentu, ya mulai ada kesempatan Mammon untuk menggoda kita. Mungkin ada orang berkata, ya dua-duanya Pak Pendeta, ya beribadah ya, tapi kesana juga ya. Saya mau berkata, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita tetap mengabdi kepada Allah, kita harus menjadi pribadi yang memiliki pendirian, yang berkomitmen. Ya, orang yang punya pendirian sulit tergoncangkan. Orang yang punya komitmen sulit diubahkan. Ya, sulit dihancurkan pendiriannya. Tetapi orang yang tidak punya pendirian, yang tidak berkomitmen untuk mengikuti Yesus,
terlalu mudah digoncangkan. Terlalu mudah digoncangkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya berbunyi demikian, ayat 14 dan 15. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ya. Ini adalah suatu peringatan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang yang tahu kebenaran, di mana dalam hidup mereka mau mencoba mempertontonkan hidup yang benar, hidup yang saleh, hidup yang baik, rohani hebat. Tetapi hanya di depan orang. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Tuhan tahu keberadaan kita. Apakah kita sungguh-sungguh berkomitmen mengikut Tuhan, atau ini hanya semacam sandiwara belaka? Apakah kita menjadi orang Kristen saat ini hanya sandiwara belaka? Tuhan tahu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, melakukan ibadah-ibadah mereka, ritual mereka. Tuhan tahu apakah sesungguhnya mereka beribadah kepada Allah atau tidak. Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba uang, dan mereka mencemoohkan dia. Kira-kira begini, waktu Yesus memberitahukan hal ini, bukan berarti uang gak perlu, bukan berarti kekayaan gak perlu, tidak. Tuhan mau supaya manusia mengikut Tuhan, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Bukan berarti tidak membutuhkan uang, bukan berarti tidak membutuhkan kekayaan. Kita butuh uang, kita butuh kekayaan, perlu, tetapi jangan menggantungkan dirimu kepada uang itu, kepada berkat itu, tapi gantungkan dirimu kepada Tuhan. Sebab berkat-berkat itu bersumber dari Tuhan. Mengapa kita begitu asik dengan berkat-berkat, ingin mencari kekayaan, berjuang sedemikian rupa? Kita lakukan segala cara supaya saya jadi orang kaya, supaya saya terkenal, supaya saya dikagumi orang karena kekayaan saya, karena harta saya. Kemudian Tuhan bilang, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kalau kita menaruh standar hidup kita kepada berkat, kepada uang, kepada kekayaan, itu dibenci oleh Allah. Jangan kaget melihat orang yang hidupnya hanya memikirkan uang, Kalau uang sudah tidak ada, begitu gelisah hatinya, bahkan dunia ini rasanya sudah mau runtuh. Tapi di sini tidak ada ada nggak ada uang sama saja tetap bisa senyum, amin. Coba lihat kiri kanan, senyum dulu. Halo. Coba tanya, ada uang kah? Ada, kita bisa tahu orang itu punya uang enggak. Kalau kita ketemu, dia senang sekali, ada uang itu. Tapi ada orang kalau dengar cemberut, muka keriting, apa itu? Pokoknya, itu nggak ada uang itu. Sudah wajah kayak gitu, kita datang, pinjam uang dong. Kau ini menghina ya. Udah lihat wajah kayak gini, pinjam uang lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini keadaan dunia, gampang dia tergoda, gampang dia meninggalkan Tuhan karena dia tidak berkomitmen. Jadi kita perlu berkomitmen dalam hidup ini, bahwa yang terutama adalah mengikut Yesus, yang terutama menyembah Dia, yang terutama berjalan bersama dengan Dia. Kita tahu bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan bimbang dan ragu dengan situasi yang sulit yang kita hadapi. Sebab apa? Tuhan pasti menolong kita. Dan kita berkata, aku ikut Yesus sampai garis akhir. Meskipun aku sulit, meskipun aku susah, meskipun aku menderita dalam dunia ini, Yesus tetap Tuhanku. Aku mengabdikan diriku kepada Tuhan. Jangan ada di antara kita yang mundur dari penyembahan kepada Yesus, mundur dari jalan Tuhan karena situasi sulit yang dihadapi. Kalau ada orang yang meninggalkan Yesus, itu sebenarnya orang itu belum berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus.
Sebab orang yang punya pendirian, yang sudah berkomitmen, terlalu sulit untuk digoncangkan. Apapun dilakukan kepada dia, dia tetap berdiri kokoh dan tetap berkata, aku tetap mengikut Yesus. Pertanyaannya, sudahkah saudara membuat komitmen untuk tetap menjadi abdi Allah? Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, berkomitmen. Coba lihat kiri kanan dan katakan, berkomitmen. Siapa tahu ada yang mulai ragu-ragu. Ini dunia sekarang mulai menggoncangkan kita. Tapi kalau saudara berkomitmen, mau ditawarin harta, ditawarin kekayaan, nggak ambil itu uangmu. Yesus tetap Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, komitmen penting. Ya, begini kira-kira begini. Ada orang kalau di perusahaan itu dia sudah bekerja, kemudian ada gaji, ya, tapi karena dia tidak berkomitmen untuk memajukan perusahaan itu untuk bekerja di situ, kemudian ada perusahaan lain yang menggoncangkan dia dengan tawaran gaji lebih tinggi, dengan ini. Nah, biasanya seseorang tadi pekerja tadi yang tidak berkomitmen untuk di situ mengabdi, dia akan tinggalkan itu dengan berbagai macam alasan supaya mendapatkan tawaran yang lebih besar. Pelayan-pelayan Tuhan juga begitu, bisa meninggalkan pelayanan karena ada janji-janji. Ya, kau melayani di sana, iya, digaji nggak? Enggak, aduh rugi banget. Di sana melayani sekali melayani dapat sekian. Iya ya, ayo melayani di sana dan tinggalkan pelayanan di sini karena dapat sesuatu di sana. Itu bisa. Tapi saya yakin dan percaya pelayan-pelayan Tuhan di sini nggak seperti itu. Amin. Saudara melayani kan tidak digaji kan? Kalau saudara melayani kemudian digaji oleh orang lain, kira-kira mau pindah nggak? Mau pindah ke lain hati? Sungguh terlalu. Ya, jangan ya. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita tetap mengabdi kepada Allah, kita harus menjadi pribadi yang mengenal Allah. Ini penting. Siapakah Allah yang kita sembah? Dan saya mau berkata, orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan, orang-orang yang mundur dari ibadah, orang-orang yang mundur dari penyembahannya kepada Yesus Tuhan, adalah pribadi yang belum mengenal sesungguhnya siapa Tuhan. Belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belum mengalami keintiman dengan Tuhan. Kalau seseorang sudah mengenal Allah, dia tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan Allah. Dia akan tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 berbunyi demikian. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, Tuhan Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang berkuasa, Allah yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan, Allah yang memelihara umat itu di perjalanan yang penuh dengan tantangan, ya, di padang gurun. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Allah yang sama adalah Allah kita. Dan Allah ini berkata supaya jangan ada Allah lain, jangan ada ilah lain, jangan ada mamon yang mau di mana kita akan datang kepadanya, mengabdi kepada mamon, kepada Allah lain. Jangan. Yang Tuhan mau adalah kita hanya menyembah Dia. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jadi jangan buat sesuatu yang mau mencoba, di mana yang kita buat itulah yang kemudian kita sembah, bukan lagi Allah yang kita sembah. Jangan sujud, dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan. Ya, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dengan kita menyembah yang lain, dengan kita beralih kepada mamon, itu berarti kita membenci Allah, membenci Tuhan kita. Mengapa kita tidak tunduk kepada Allah? Mengapa kita tidak menghambakan diri kita kepada Allah? Ketika kita mulai menghambakan diri kita kepada mamon, kepada kekuatan kekuasaan dunia ini,
kita pribadi yang membenci Allah, berarti ya ada pembalasan. Orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, tidak akan mengalami kebahagiaan. Tetapi ayat 6 berkata, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara dan saya, kita yang mengabdikan diri kepada Allah, Allah akan tunjukkan kasih setianya. Allah akan berkati kita, Allah akan sembuhkan kita dari sakit penyakit kita, Allah akan memberi yang terbaik bagi kita, Allah akan memelihara hidup kita, bahkan keturunan kita. Keturunan orang benar tidak akan menjadi peminta-minta. Itu kebenaran firman Allah. Jadi ketika ada masa sulit yang sedang kita alami, tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Ya, jangan hanya semua pada saat baik kemudian kita bilang, ya benar Engkau Tuhanku, haleluya. Tetapi Tuhan juga Tuhan yang mengizinkan masa-masa sulit atau pergumulan hidup untuk kita hadapi sebagai ujian iman percaya kita kepadanya. Adakah kita tetap mengabdikan diri kepada Tuhan? Karena saudara dan saya kenal siapa Allah kita. Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Allah, dan Dia tidak mau ya kita menyembah yang lain. Itu satu kebencian bagi Tuhan. Ya, gambarannya kira-kira begini. Kalau suami istri, kemudian suaminya tahu istrinya selingkuh, kira-kira suami itu hatinya apa? Oh hebat, mami hebat bisa selingkuh ya, mantep, hebat bisa menggoda suami orang. Begitu? Pasti enggak. Oh kau gitu ya, ambil pisau segitu ya, enggak ya? Halo, atau yang istri-istri kedapatan suaminya selingkuh, papi pintar ya, lebih cantik dapat lagi, hebat, lanjutkan. Masa begitu? Pasti enggak. Hati ini rasanya sakitnya di sini, di situ juga sakit. Muda-mudi yang sedang pacaran, ayo lihat pacarmu sedang gandengan, jalan ini sedang bukan hanya langsung lari, selesai sudah, langsung masuk koran, masuk penjara. Orang mana? Orang Kristen. Jemaat mana? Jangan disuruh jemaat Cina, tidak boleh. Oh bukan orang Kristen, bukan. Dia orang bla bla bla. Oh enggak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengerti maksudnya. Tuhan tidak mau kita duakan. Enggak bisa. Pasti terjadi ya sesuatu yang tidak benar. Kadang-kadang kalau kita memang akhirnya tergoda dengan mammon, mungkin kita terlalu mengagumi mammon, itu menyakiti hati Allah. Kalau saudara mengagumi harta saudara, kehebatan saudara, apa yang saudara miliki secara dunia, itu kebencian bagi Allah. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh diberkati dan harus diberkati. Kita berdoa supaya kita diberkati. Tetapi ketika berkat itu ada, yang kita agungkan tetap Tuhan. Kita berkata terima kasih Tuhan buat berkat-berkat ini. Ya aku hanya mengikut Tuhan, bukan mengikut berkat ini. Aku hanya menyembah Tuhan, bukan menyembah barang-barang ini, kekayaan ini. Tidak. Ini yang dimaksud. Jadi kenali Tuhan. Tuhan kita Allah yang mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia Immanuel. Dan Dia akan tunjukkan kasih setianya kepada kita. Percayalah. Jangan langsung mengambil keputusan Tuhan sudah gak peduli kepada saya hanya karena masa sulit yang kita alami saat ini, hanya karena sakit penyakit yang kita alami saat ini, hanya masalah keuangan yang sulit hari ini, hanya karena masalah-masalah pergumulan hidup yang Tuhan izinkan. Kemudian kita berkata, mana Tuhan kasih sayangmu? Oh, Kau tidak mengasihi saya. Kenapa enggak dijawab doa-doa saya? Jangan langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Tetapi nantikanlah pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Perjalanan kita penuh dengan misteri. Tapi satu hal, mengabdilah kepada Tuhan. Orang-orang yang
bisa dipercaya. Dia tidak akan mudah goncang. Dia akan tetap mengabdi kepada Allah. Orang-orang yang sudah berkomitmen untuk mengikut Yesus, untuk mengabdi kepada Yesus, kepada Tuhan, dia tidak akan mungkin tergoda dengan mudahnya. Dia akan tetap bertahan. Hampir-hampir tergoda bisa. Saya mau berkata, hampir-hampir tergoda bisa, tetapi komitmennya membuat dia tetap berdiri teguh. Dan orang yang sudah mengenal Yesus, mengenal Tuhan, tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan, sebab dia kenal siapa Tuhan. Hanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, dia begitu gampangnya meninggalkan imannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, mari tetaplah setia kepada Tuhan dan mengabdilah kepada Tuhan. Kita adalah abdi-abdi Allah, hamba-hamba Allah. Saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Dalam pujian ini mengingatkan kita, ada kalanya kita tidak mengerti tentang jalan-jalan Tuhan. Kita tidak mengerti, hari ini kok begitu sulit Tuhan. Tapi kadang-kadang kita melihat, wah berkahnya luar biasa, keajaiban luar biasa. Tapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang terlalu panjang rasanya jalan ini, jalan kelam ini terlalu panjang rasanya, badai ini terlalu lama, terlalu kelam rasanya. Tetapi jangan khawatir, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan saudara ketika saudara saat ini pun dalam masa kelam itu, masa kesulitan itu, tetap kita mengabdi kepada Tuhan.